Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami kelompok 7 dari kelas C mata kuliah analisis keuangan akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Materinya adalah tentang analisis dan valuasi ekuitas. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama itu Eva Damayanti dengan NIM 1039, Galuh Tavana Dewi dengan NIM 1092, dan yang terakhir ada saya sendiri, Muhammad Suadiansyah dengan NIM 1064. Beberapa sub materi dari kelompok kami itu yang pertama adalah persistensi laba, yang kedua adalah valuasi ekuitas berbasis laba, dan yang terakhir adalah kekuatan laba dan perkiraan untuk tujuan valuasi. Baik, langsung kita mulai saja dari yang pertama. Ini ada persistensi laba. Persistensi laba itu untuk simpelnya atau sederhananya itu bisa diartikan sebagai suatu kemungkinan tingkat laba perusahaan yang akan terulang kembali di masa yang akan datang atau sustainable earning. Eh, Sedangkan menurut Scott, seorang ahli ekonomi, beliau mengatakan kalau persistensi laba itu sebenarnya adalah revisi laba yang diharapkan di masa mendatang yang mencerminkan atau dicerminkan oleh inovasi laba tahun berjalan. Sehingga laba yang persisten dapat dilihat itu dari hasil inovasi laba tahun berjalan serta penggunaan aktiva perusahaan oleh perusahaan itu sendiri. Lalu sedangkan pernyataan selanjutnya beliau mengatakan juga salah satu penyebab rendahnya kualitas laba itu karena adanya intensi pihak, maksudnya pihak manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba dengan sengaja dalam proses penentuan laba. Sebabnya itu bisa karena demi memenuhi tugas yang diberikan oleh pemilik atau untuk memenuhi tujuan pribadi. Dengan kata lain ya, ada motif tersendiri dari pihak manajemen tersebut. Lalu selanjutnya itu melihat pentingnya makna tingkat laba akuntansi bagi pemakai laporan keuangan entitas, maka pengguna laporan keuangan itu akan cenderung fokus terhadap persistensi laba. Hal ini disampaikan oleh Kusuma dan Sadiarjo. Mereka juga mengatakan eh, apabila laba tahun berjalan perusahaan itu dapat menjadi indikator yang akurat dalam memproyeksikan laba perusahaan di masa depan, maka laba perusahaannya itu bisa dikatakan labanya itu persisten. Eh, jadi persistensi laba ini terkait pula dengan kinerja harga saham emiten di pasar modal yang berupa return bagi investor. Lalu yang materi selanjutnya ini adalah penyusunan ulang laba dan eh, penyesuaian laba. Penyusunan ulang atau recasting itu bertujuan untuk menyusun kembali laba guna menyajikan klasifikasi yang lebih berarti dan format yang relevan untuk analisis. Komponen dapat disusun ulang, dibagi, diatur, atau dihilangkan pengaruh pajaknya. Tetapi totalnya harus direkonsiliasi terhadap laba bersih untuk tiap periode. Juga perlakuan ini sama, maksudnya sama ini diterapkan juga halnya tidak hanya untuk perusahaan induk tetapi juga perusahaan cabang yang sama-sama juga yang sebelumnya itu belum direkonsiliasi. Eh, tapi komponen yang dilaporkan itu harus dikeluarkan bersamaan dengan dampak pajak mereka jika diklasifikasi ulang terpisah dari laba operasi yang berlanjut.
Selanjutnya ini ada analisis hasil operasi untuk menyusun dan menyesuaikan laba. Itu yang pasti membutuhkan informasi yang relevan dan andal. Sumbernya ini ada tiga. Yang pertama adalah laporan laba rugi, yang kedua laporan keuangan lainnya, dan CALK. Yang terakhir ini adalah manajemen discussion and analysis. Untuk sumber yang pertama itu sudah jelas sekali yang berasal dari laporan laba rugi sesuai dengan materinya, yaitu persistensi laba ya. Namun di laporan laba rugi ini juga ada komponen-komponennya. Yang pertama itu adalah pendapatan dari operasi yang dilanjutkan. Yang kedua itu pendapatan operasi yang dihentikan. Dan yang tiga adalah keuntungan dari kerugian luar biasa. Yang terakhir itu dampak kumulatif dari perubahan pada prinsip akuntansi. Yang pertama itu ada pendapatan dari operasi yang dilanjutkan. Maksudnya ini pendapatan bersih itu yang ditemukan di laporan laba rugi yang menjelaskan aktivitas bisnis reguler perusahaan. Jadi pendapatan dari operasi yang dilanjutkan ini juga dikenal sebagai pendapatan operasi. Jadi laporan laba rugi yang multi step melaporkan pendapatan dari operasi yang dilanjutkan secara terpisah dari pendapatan non operasi. Lalu yang kedua ini juga ada pendapatan dari operasi yang dihentikan atau discontinue operation. Discontinue operation ini adalah operasi entitas pelapor yang telah dijual atau ditutup secara permanen dalam suatu periode atau 3 bulan pertama setelah dimulainya periode yang baru dan tanggal saat laporan keuangan itu telah disetujui. Jika penjualan atau penghentian itu punya efek material pada operasi entitas pelapor dan aset, kewajiban, dan juga hasilnya dapat dibedakan secara jelas, maka laporan laba rugi harus menunjukkan hasil operasi ini secara terpisah sebagai dalam tanda kutip itu operasi dihentikan. Lalu yang ketiga, keuntungan dari kerugian luar biasa. Perhitungan laba rugi ditentukan dalam laporan laba rugi dan prinsip akuntansi perusahaan. Itu khususnya kerugian akibat bencana atau keuntungan kerugian atas pelepasan aset tetap seperti tanah. Jadi yang dimaksud di sini keuntungan dari kerugian luar biasa ini yang sudah dijelaskan sebelumnya ini. Jadi akibatnya itu dikarenakan yang paling sering adalah karena bencana alam. Lalu yang terakhir ini juga dampak kumulatif dari perubahan pada prinsip akuntansi. Dalam pernyataan untung dan rugi ada bagian atau untung rugi khusus dan nama yang menunjukkan isi laba dan rugi harus dinyatakan menurut prinsip-prinsip akuntansi perusahaan. Namun dikatakan bahwa keuntungan kecil atau kerugian dan keuntungan atau kerugian berulang dapat ditambahkan ke dalam laba rugi biasa. Yang selanjutnya itu ada laporan keuangan lainnya dan CALK. CALK ini menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca. Tujuannya itu agar laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen perusahaan dapat dipertanggungjawabkan ke pemilik. Karena sebagai sebab akibat juga jika suatu perusahaan itu punya laporan keuangan, pastilah atau harus ada CALK-nya. Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi itu CALK itu adalah catatan yang memperjelas. Jadi contohnya misalkan untuk dalam laporan laba rugi bisa dilihat kembali mungkin pada CALK nomor misalkan 20 sekian atau belasan atau mungkin yang umumnya itu pada CLK awal-awal mungkin
jika CLK awal-awal itu lebih kepada pengertian dan tujuan pembuatan dari akun yang sudah tercatat dalam laporan keuangan tersebut. Lalu ada manajemen discussion and analysis atau MDNA. MDNA ini adalah laporan dari manajemen kepada pihak luar. Pihak luar ini juga termasuk para pemegang saham yang menyertai laporan tahunan perusahaan. Bagian ini menjelaskan kinerja keuangan dan informasi terkait lainnya seperti kondisi ekonomi, industri, dan operasional perusahaan. Informasi dalam MDNA ini berbentuk kualitatif dan kuantitatif. Bagian ini menyoroti tren dan peristiwa penting yang mempengaruhi likuiditas, SDM, sumber daya modal, dan operasi perusahaan. Manajemen akan memberikan pandangan atas laporan keuangan, sistem, dan kontrol kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, serta tindakan yang telah direncanakan atau telah diambil untuk mengatasi setiap tantangan yang dihadapi oleh perusahaan. Selanjutnya, manajemen juga membahas prospek untuk tahun yang akan mendatang sehubungan dengan kondisi ekonomi atau industri, target perusahaan, peristiwa material, dan ketidakpastian di masa depan. Lalu yang selanjutnya ini ada penyesuaian laba dan komponen laba. Penyesuaian laba dan komponen laba menggunakan data dari laporan laba rugi yang disusun ulang dan informasi yang tersedia untuk menetapkan komponen laba pada periode mana komponen laba seharusnya dilaporkan. Untuk perubahan prinsip atau estimasi akuntansi, seluruh jumlah tahun yang dianalisis harus disesuaikan dalam bisnis yang dapat dibandingkan. Perubahan dalam praktek diterapkan secara prospektif dengan sedikit pengecualian. Sebelum menilai daya tahan laba, kita itu perlu memperoleh angka laporan keuangan dengan beberapa penyesuaian. Seluruh komponen laba harus dipertimbangkan. Jika kita telah menetapkan bahwa suatu komponen akan dikeluarkan dari periode pelaporannya, komponen tersebut dapat dipindahkan pada hasil operasi periode-periode sebelumnya dan disebar sepanjang periode-periode yang dianalisis. Selanjutnya adalah determinan dan persistensi laba. Yang pertama itu adalah tren dan persistensi laba. Tren laba ini sering mengungkapkan petunjuk penting mengenai kinerja perusahaan saat ini dan di masa mendatang serta kualitas manajemen. Praktik manajemen laba mengasumsikan tren laba merupakan hal penting untuk valuasi. Selain itu, praktik manajemen laba juga merefleksikan kepercayaan bahwa revisi retroaktif berupa penyajian kembali laba sebelumnya hanya sedikit berdampak terhadap harga sekuritas. Lalu yang kedua itu ada manajemen laba dan persistensi. Manajemen laba menggunakan prinsip pelaporan akuntansi yang diterima dengan tujuan untuk melaporkan hasil tertentu. Beberapa bentuk manajemen laba yang harus diwaspadai itu mencakup yang pertama itu perubahan metode atau asumsi akuntansi. Yang kedua itu menghapus keuntungan dan kerugian luar biasa. Praktik ini memindahkan dampak terhadap laba yang tidak biasa dan tidak diperkirakan yang dapat berpengaruh buruk pada tren laba. Yang ketiga ini ada Big Bath. Teknik ini mengakui beban periode masa depan pada masa kini. Jika kinerja periode masa kini sangat buruk, praktek ini melepaskan beban masa depan dari laba masa depan. Lalu penurunan nilai. Penurunan nilai aktiva operasi seperti pabrik dan peralatan dan aktiva tak berwujud seperti goodwill saat hasil operasi sedang buruk merupakan alat
manajemen laba yang lainnya. Lalu menentukan waktu pengakuan pendapatan dan beban. Teknik ini mengatur waktu pengakuan pendapatan dan beban untuk melakukan manajemen laba termasuk manajemen tren. Lalu yang ketiga ada insentif dan daya tahan manajemen atau insentif manajemen dan persistensi. Yang keempat adalah persistensi dan pos sementara dalam laba. Yang terakhir ada analisis interpretasi pos sementara. Persistensi dan pos sementara dalam laba itu bertujuan untuk menentukan apakah suatu komponen bersifat sementara. Dan yang kedua itu menentukan penyesuaian yang dibutuhkan terkait penilaian persistensi. Dampak pos sementara terhadap sumber daya perusahaan itu setiap keuntungan dan kerugian sementara memiliki dampak ganda. Dalam meramalkan profitabilitas dan imbal hasil investasi, harus mempertimbangkan dampak pencatatan pos sementara dan kemungkinan kejadian di masa depan yang menyebabkan pos sementara. Dampak pos sementara juga terjadi dalam evaluasi manajemen. Salah satu implikasi yang sering dikaitkan dengan keuntungan dan kerugian sementara adalah kurang keterkaitannya dengan aktivitas usaha normal atau terencana. Oleh karena itu, pos ini jarang digunakan ketika mengevaluasi kinerja manajemen. Analisis seharusnya mempertanyakan seperti mengapa pos ini dikeluarkan dari evaluasi kinerja manajemen. Seperti itu. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Eva Damayanti. Layar dan waktu dipersilahkan. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu terkait dengan valuasi ekuitas berbasis laba. Nah, di sini pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata valuasi, ekuitas, dan juga laba. Namun di sini saya akan sedikit merefresh terkait dengan apa sih yang dimaksud valuasi, ekuitas, dan juga laba itu sendiri. Nah, yang dimaksud valuasi merupakan suatu proses analisis untuk menentukan proyeksi nilai atau nilai terkini dari sebuah perusahaan. Nah, biasanya perhitungan nilai perusahaan tersebut dilakukan dengan cara mengukur jumlah keseluruhan aset dari perusahaan yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan ekuitas sendiri merupakan hak atau kepentingan pemilik perusahaan pada harta perusahaan. Nah, hal tersebut mewakili jumlah uang yang akan dikembalikan kepada pemegang saham perusahaan jika semua aset dilikuidasi dan semua hutang perusahaan itu dapat dilunasi. Kemudian selain itu, biasanya ekuitas pemegang saham ini dapat mewakili nilai buku dari suatu perusahaan. Nah, kemudian yang ketiga yang dimaksud dengan laba itu sendiri merupakan penghasilan bersih atau net income atau biasa kita sebut sebagai profit atau keuntungan, yaitu sebuah imbalan dari aktivitas perusahaan mulai dari proses produksi hingga pemasaran yang sudah dikurangi dengan biaya-biaya kegiatan operasi perusahaan lainnya. Langsung saja untuk yang pertama terkait dengan valuasi ekuitas berbasis laba. Nah, perlu diketahui bahwasanya valuasi perusahaan ini merupakan tujuan penting bagi kebanyakan pengguna laporan keuangan, di mana biasanya nilai perusahaan ini pun dapat berubah-ubah. Nah, hal tersebut tergantung dengan performa dan kondisi keuangan perusahaan. Nah, dalam perhitungan valuasi perusahaan pun perlu dilakukan secara berkala. Meskipun di sisi lain, adanya perhitungan valuasi perusahaan ini biasanya dilakukan untuk beragam alasan, termasuk di dalamnya untuk menentukan harga jual sebelumnya terjadinya sebuah akuisisi, kemudian perhitungan perpajakan, rencana merger, hingga pemisahan perusahaan. Nah, kemudian terkait dengan valuasi ekuitas ini digunakan untuk mengestimasi nilai yang dapat diandalkan yang memungkinkan kita untuk membuat sebuah keputusan apakah akan beli atau jual atau menahan terkait dengan sebuah sekuritas. Nah, contoh mudahnya adalah saham. Jadi dengan adanya valuasi ekuitas ini dapat membantu kita untuk mengestimasi nilai terkait dengan saham tersebut. Apakah kita perlu untuk membeli, menjual, atau menahannya. Kemudian valuasi ekuitas ini juga bisa mengestimasi nilai perusahaan untuk keputusan kredit, mengestimasi nilai untuk kombinasi bisnis, menentukan harga penawaran saham perusahaan kepada publik, dan lain sebagainya.
Kemudian terkait dengan valuasi ekuitas ini juga biasanya tergantung pada metode diskonto arus kas atau diskon cash flow. Nah, berdasarkan metode DCF tersebut, nilai ekuitas suatu perusahaan itu dapat dihitung berdasarkan perkiraan arus kas yang tersedia bagi investor ekuitas. Nah, dalam perkiraan ini dapat didiskontokan menggunakan biaya modal ekuitas perusahaan. Nah, mungkin di sini ada yang bertanya, apa sih yang dimaksud dengan diskon cash flow atau metode DCF itu sendiri? Nah, yang dimaksud dengan diskon cash flow atau DCF ini merupakan suatu metode perhitungan yang dilakukan dengan cara menggunakan proyeksi arus kas di masa yang akan mendatang. Nah, dalam hal ini, aspek inflasi ini menjadi faktor yang penting dalam menentukan valuasi terkini dari sebuah perusahaan. Nah, dalam perhitungan dengan metode DCF ini juga memerlukan estimasi pendapatan serta pengeluaran bisnis dari beberapa tahun ke depan. Nah, dari hal tersebut kita bisa tahu atau kita bisa memperoleh arus kas bersihnya. Kemudian selanjutnya, kalau kita mengetahui terkait dengan arus kas bersihnya, kita juga perlu memperhitungkan diskon rate atau rata-rata diskonnya yang akurat setiap tahun untuk memperoleh valuasi perusahaan bersih dari profit di masa yang akan mendatang. Nah, di waktu yang sama tersebut kita juga bisa mengetahui terkait dengan nilai dari diskonto arus kasnya atau diskon cash flow-nya. Kemudian di sini yang selanjutnya yaitu terkait dengan hubungan antara harga saham dan data akuntansi. Dan di sini sudah ada persamaan atau rumus terkait dengan hubungan antara harga saham dan juga data akuntansi. Yaitu rumusnya adalah VT sama dengan BVT plus E dikalikan RI, T plus 1 dibagi 1 plus K pangkat 1. Nah, yang masuk VT sendiri merupakan equity value atau nilai ekuitas. Nah, T sendiri merupakan tahun sama dengan BVT, BV ini merupakan book value atau nilai buku pada tahun T ditambah dengan E dikalikan RI, T plus 1. Nah, E sendiri merupakan equity dikalikan RIT. RI ini merupakan residual income yang didapat dari RIT dikalikan dengan A dengan K. K ini merupakan cost of equity capital dikalikan dengan PVT atau nilai buku dikurangi dengan 1. Nah, kemudian ditambah dengan E dikalikan RIT plus 2 dibagi 1 plus K pangkat 2. Untuk seterusnya sama, kita tinggal mengganti terkait dengan nominal ini. Kemudian, dari modal atau persamaan ini, maka secara langsung dapat menunjukkan bahwasanya pentingnya profitabilitas di masa yang akan datang dalam mengestimasi nilai suatu perusahaan, yakni dengan menggunakan estimasi laba bersih dan nilai buku di masa yang akan mendatang. Namun, di sisi lain, dalam persamaan ini juga biasanya dalam persamaan yang berbasis akuntansi ini juga tidak menutup kemungkinan adanya manipulasi data dan juga distorsi laba oleh manajemen yang tujuannya itu biasanya untuk kepentingan pribadi, di mana biasanya yang dicantumkan dalam akuntansi itu tergantung dengan angka yang terpapar di dalam laporan keuangan seperti itu. Nah, dari hal tersebut maka mungkin muncul sebuah pertanyaan yaitu terkait dengan apakah potensi manipulasi pada data akuntansi itu dapat mempengaruhi keakuratan estimasi berbasis akuntansi atau perkiraan atas nilai perusahaan ini. Maka di sini bisa ada dua jawaban, yaitu tidak dan juga ya. Nah, untuk jawaban tidak sendiri bahwasanya ketika pilihan akuntansi itu mempengaruhi laba, nilai buku, maka valuasi tidak terpengaruh. Walaupun akuntansi yang konservatif itu biasanya menghasilkan buku ekuitas pemegang saham yang lebih rendah, tetapi nilai tersebut akan saling terhapuskan dengan perkiraan laba residu yang tinggi. Kemudian untuk jawaban ya, yaitu didasarkan pada kenyataan bahwasanya analisis yang menggunakan data akuntansi yang dilaporkan ini sebagai dasar untuk memperkirakan profitabilitas di masa yang akan mendatang. Nah, oleh karena itu, biasanya teknik analisis yang dijelaskan menjadi sangat penting untuk menganalisis sebuah ekuitas. Nah, walaupun metode valuasi ini juga perlu dipertimbangkan terkait dengan adanya manipulasi data akuntansi itu sendiri. Kemudian, selanjutnya yaitu terkait dengan rasio harga terhadap nilai buku. Nah, sebelumnya perlu diketahui bahwasanya dua ukuran valuasi yang paling banyak digunakan adalah rasio harga terhadap nilai buku dan juga rasio harga terhadap laba. Nah, hal tersebut itu bisa digunakan untuk membandingkan rasio dasar dengan angka implisit pada harga saham saat ini. Nah, dari hal tersebut kita dapat mengevaluasi keuntungan investasi suatu perusahaan publik yang sahamnya itu diperdagangkan. Nah, hal tersebut biasanya untuk perusahaan yang sahamnya tidak diperdagangkan, maka
rasio dasar yang digunakan adalah sebagai sarana untuk mengestimasi nilai ekuitas itu sendiri. Nah, di sini sudah ada dua ukuran valuasi. Yang pertama yaitu terkait dengan rasio harga terhadap nilai buku atau price to book ratio. Nah, di sini sudah ada rumusnya yaitu nilai pasar ekuitas dibagi dengan nilai buku ekuitas. Nah, untuk rasio harga terhadap nilai buku sendiri atau price to book ratio pada data akuntansi dijabarkan dengan persamaan berikut, yaitu VT dibagi B VT ditambah 1 plus rho C T plus 1 dikurangi K dibagi 1 plus K ditambah rho C T plus 2 min K dibagi 1 plus K pangkat 2 dikalikan B VT plus 1 dibagi B VT. Kemudian ditambah sama ini untuk langkah yang kedua ini, hanya saja mengganti terkait dengan nominalnya. Nah, dari persamaan ini maka menghasilkan beberapa masukan penting, bahwasanya jika ROCE dan atau pertumbuhan nilai buku di masa datang itu meningkat, maka rasio price to book juga akan meningkat. Nah, selain itu, saat biaya atau risiko modal ekuitas ini meningkat, dan dalam hal ini disimbolkan dengan huruf K, maka rasio price to book akan turun. Nah, hal tersebut dapat diketahui bahwasanya dengan mengganti persamaan berbasis akuntansi untuk nilai akuntansi pada pembilang, maka rasio price to book-nya itu dapat dinyatakan dalam data akuntansi seperti yang terpapar dalam PPT ini. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu ukuran valuasi yang paling banyak digunakan selain dengan menggunakan rasio terhadap nilai buku tadi, juga bisa digunakan dengan rasio harga terhadap laba atau price to earning ratio. Untuk rumusnya sendiri merupakan nilai pasar ekuitas dibagi dengan laba neto. Nah, di sini ada seorang ahli yang menyatakan yaitu Olson dan juga Jagner-Naurat pada tahun 2000 yang menunjukkan bahwasanya rasio PE atau price to earning ratio ini dapat ditulis sebagai fungsi jangka pendek atau STG, short term growth, dan juga pertumbuhan jangka panjang atau LTG, long term growth, dari laba per saham atau IPS sebagai berikut. Nah, jadi persamaannya adalah P0 dibagikan IPS 1 sama dengan 1 per K dikalikan STG dikurangi LTG dibagi K kurangi LTG. Nah, di mana K sendiri merupakan biaya modal ekuitas atau cost of equity capital. Nah, untuk STG-nya sendiri merupakan pertumbuhan jangka pendek dikurangi dengan pertumbuhan jangka panjang dibagikan dengan biaya modal ekuitas dikurangi dengan pertumbuhan jangka panjang. Jadi dapat diketahui bahwasanya nilai K, biaya modal ekuitas ini, kemudian STG dan juga audisi adalah ekspektasi perubahan persentase jangka pendek pada laba per saham IPS. Nah, secara relatif terhadap ekspektasi pertumbuhan normal, sehingga bisa disimpulkan bahwasanya ketika STG lebih besar dari LTG dan LTG lebih kecil dari K atau biaya modal. Kemudian terkait dengan jika LTG sama dengan 0, long term growth atau LTG pada IPS relatif normal dan diekspektasikan cenderung konstan, pada rasio akan berkurang. Maka untuk persamaannya menjadi P dibagi IPS sama dengan STG atau short term growth dibagikan dengan K kuadrat, di mana P adalah untuk price atau harga, IPS adalah earning per share, kemudian STG merupakan short term growth atau pertumbuhan jangka pendek, dan K sendiri merupakan cost of equity capital atau biaya modal ekuitas. Di sini sudah ada contoh terkait dengan bahwasanya contohnya adalah jika PE rasio sebesar 20 dan K atau biaya modal sebesar 10%, maka pada metode suatu saham ini dihargai terlalu rendah jika IPS lebih dari 20% dan dihargai terlalu tinggi jika IPS lebih rendah dari 20%. Seperti yang sudah ada di layar ini adalah terkait dengan hubungan antara rasio price to book dan juga price to earning untuk data tersebut. Nah, kemudian di sini juga ada ilustrasi valuasi berbasis laba. Di sini teman-teman bisa melihat buku di halaman 631. Nah, di mana nilai buku ekuitas dari Christie Company pada 1 Januari tahun ke-1 adalah 50.000. Nah, perusahaan memiliki biaya modal ekuitas yang dilambangkan dengan huruf K sebesar 15%. Nah, untuk prediksi atau
forecast data akuntansi Christie adalah sebagai berikut, di mana ini ada 5 tahun yang terdiri dari sales atau penjualan, kemudian beban operasi, depresiasi, pendapatan bersih, dan juga dividen. Nah, perlu diketahui dari data ini bahwasanya untuk tahun ke-6 dan juga selanjutnya, baik data akuntansi maupun dividen itu diperkirakan sama dengan tahun ke-5. Nah, dalam hal tersebut, untuk menerapkan model penilaian yang berbasis akuntansi, kita perlu menghitung nilai buku masa depan yang diharapkan dan juga ROCE menggunakan prediksi akuntansi yang sudah tertera di sini. Misalnya saja, jika nilai buku yang diharapkan pada 1 Januari di tahun kedua ini dihitung sebagai 56.500 yang didapatkan dari 50.000 ini ditambah dengan laba bersih yaitu 12.500 di tahun awalnya ini. Nah, hal tersebut akan dikurangi dengan dividen pada tahun awalnya 6.000. Jadi hasilnya jika kita mengestimasi pada tahun kedua ini adalah sebesar 56.500 US dollar. Nah, kemudian nilai buku yang diharapkan pada 1 Januari di tahun 3 sampai dengan tahun 5 masing-masing ini adalah sebesar 63.845, 72.145, dan juga sama 72.145. Nah, dari hal tersebut bisa diketahui bahwasanya model penilaian untuk metode yang berbasis akuntansi ini menggunakan ROCE yang dihitung menggunakan awal periode buku yang bersangkutan. Nah, kemudian selanjutnya untuk nilai ekuitas Christie Company pada 1 Januari tahun ke-1 dihitung menggunakan model valuasi berbasis akuntansi adalah 58.594. Nah, dan hal ini didapat dari perhitungan ini, di mana 50.000 ini didapat dari pernyataan di slide sebelumnya, yaitu dari yang diharapkan pertumbuhan estimasi ekuitas yang diharapkan ditambah 0,25 dikurangi 0,15 dikalikan 50.000 dibagi 1,15 kemudian ditambah 0,271 dikurangi 0,15 dikalikan 56 500 dibagi 1,15 pangkat 2. Nah, seterusnya ini akan menghasilkan nilai 58.594 untuk cara-cara berikutnya. Nah, dari hal tersebut maka dapat diketahui bahwasanya saham Christie Company seharusnya dijual pada rasio price to book sebesar 1,7 dengan estimasi nilai yaitu didapat dari 58.594 dibagi dengan 50.000 yaitu pada 1 Januari pada tahun pertama tadi. Nah, dari hal tersebut maka saham dari Christie Company ini diharapkan dari pelaku pasar itu sendiri bahwasanya hal tersebut itu dapat tersirat bahwa untuk model penilaian dan juga di mana rasio price to book ini juga menggunakan harga saham aktual yang akan berbeda dari hasil ini tadi yaitu 1,17. Dan dalam hal ini kita perlu mempertimbangkan dua kemungkinan. Yang pertama yaitu adanya perkiraan profitabilitas masa depan terlalu optimis ataukah pesimis, dan atau untuk perkiraan yang kedua yaitu apakah harga saham perusahaan salah. Dan dalam hal ini maka penentuan yang paling utama adalah dengan melakukan sebuah analisis fundamental terhadap perusahaan itu sendiri. Kemudian selain hal tersebut, maka di sini juga ada 3 observasi tambahan terkait dengan ilustrasi yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, yaitu terkait dengan ekspektasi ROCE sama dengan 15% untuk tahun kelima dan setelahnya. Untuk imbal hasil sebesar 15% ini sama dengan biaya modal. Nah, sehingga ROCE sama dengan biaya modal pada tahun kelima dan setelahnya. Nah, untuk hasil tahun ini itu tidak mengubah nilai Christie Company, yaitu nilai residual sama dengan 0 untuk tahun tersebut. Kemudian informasi yang kedua yaitu terkait dengan rasio PE atau price to earning ratio didasarkan pada laba sekarang dan masa yang akan mendatang, di mana untuk rasio PE ini pada 1 Januari tahun ke-1 tidak dapat dihitung karena data untuk tahun-tahun sebelumnya itu tidak tersedia. Jadi untuk tahun pertama itu tidak bisa terhitung karena tadi kan untuk di soalnya kan ada tahun pertama hingga tahun kelima. Nah, jadi untuk tahun pertama ini tidak bisa dihitung jika data di tahun sebelumnya itu tidak ada, karena untuk perhitungan misalkan untuk perhitungan di tahun kedua maka kita perlu data dari tahun pertama, dari tahun sebelumnya. Sehingga PE rasio pada 1 Januari tahun kedua dihitung sebagai berikut. Untuk 4,91 ditambah 1,15
dibagi dengan 0,15. Nah, ini teman-teman bisa lihat di buku halaman 631 sampai dengan 632. Nah, kemudian informasi yang ketiga yaitu terkait dengan estimasi valuasi yang mengasumsikan bahwa pembayaran dividen terjadi pada setiap akhir tahun, maka asumsi yang lebih realistis adalah secara rata arus kas keluar ini terjadi pada pertengahan hingga akhir tahun. Dan dalam menyesuaikan estimasi valuasi untuk diskon tutup tengah tahun ini, kita perlu mengalihkan nilai sekarang dari laba residual di masa yang akan mendatang dengan rumus 1 plus K min dibagi dengan 2. Untuk K sendiri merupakan biaya modal ekuitas. Jadi 1 ditambah dengan biaya modal ekuitas dibagi dengan 2. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kelompok saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekuatan laba dan perkiraan untuk tujuan valuasi. Yang pertama yaitu kekuatan laba. Kekuatan laba atau earning power di sini mengacu pada tingkat laba suatu perusahaan yang diperkirakan akan berlanjut di masa mendatang. Dengan sedikit pengecualian, kekuatan laba diakui sebagai faktor utama dalam penilaian perusahaan. Model penilaian dari kekuatan laba berbasis akuntansi ini mencakup kapitalisasi kekuatan laba, di mana kapitalisasi mencakup penggunaan suatu faktor yang mencerminkan biaya modal dan ekspektasi resiko maupun imbal hasil di masa mendatang. Kebanyakan analisis atas laba dan laporan keuangan ini ditujukan untuk menentukan kekuatan laba. Terdapat 3 hal pada kekuatan laba. Yang pertama yaitu mengukur kekuatan laba. Laporan keuangan digunakan untuk menghitung kekuatan laba. Perhitungan ini membutuhkan pengetahuan, pertimbangan, pengalaman, dan sudut pandang. Laba di sini didefinisikan sebagai ukuran yang paling andal dan relevan untuk tujuan valuasi. Meskipun valuasi sendiri berorientasi di masa mendatang, tetapi kita harus mempertahankan relevansi kinerja perusahaan saat ini dan di masa yang akan datang untuk mengestimasi kinerja di masa mendatang. Selanjutnya yaitu rentang waktu dari kekuatan laba. Periode selama 1 tahun terlalu singkat untuk mengukur laba yang dapat diandalkan. Hal ini dikarenakan aktivitas investasi dan pendanaan biasanya bersifat jangka panjang. Dampaknya siklus bisnis dan adanya faktor-faktor yang tidak berulang. Nah, kita dapat mengukur kekuatan laba suatu perusahaan secara baik dengan menggunakan rata kumulatif laba selama beberapa tahun. Nah, rentang waktu untuk menghitung laba rata-rata umumnya 5 tahun hingga 10 tahun. Periode yang panjang ini cenderung tidak terpengaruh distorsi, ketidaknormalan, dan dampak sementara lainnya yang mengurangi relevansi hasil selama 1 tahun. Selanjutnya yaitu menyesuaikan laba per saham. Kekuatan laba dihitung dengan menggunakan seluruh komponen laba. Setiap pos pendapatan dan beban merupakan bagian dari pengalaman suatu perusahaan. Masalahnya adalah pada tahun keberapa kita dapat memasukkan pos tersebut ketika menghitung kekuatan laba. Dalam kasus tertentu, analisis laba kemungkinan terbatas dan rentang waktu yang pendek. Kita dapat menyesuaikan serangkaian laba jangka pendek untuk pos-pos yang lebih cocok berkaitan dengan periode lainnya. Jika hal ini dilakukan dengan basis per saham, maka setiap pos harus disesuaikan terhadap dampak pajak dengan menggunakan tarif pajak perusahaan. Selanjutnya yaitu perkiraan laba. Bagian utama analisis laporan keuangan dan valuasi ini adalah perkiraan laba. Dari sudut pandang analitis, pengevaluasian tingkat laba berkaitan erat dengan perkiraan laba. Dikarenakan suatu perkiraan yang relevan atas laba mencakup analisis komponen laba dan penilaiannya di masa mendatang. Oleh karena itu, kebanyakan bagian dari bab yang sebelumnya telah didiskusikan berguna untuk memperkirakan laba.
Perkiraan laba ini mengikuti analisis komponen laba dan mencakup pengestimasian tingkat laba di masa mendatang. Kita harus mempertimbangkan interaksi antar komponen dan kondisi bisnis di masa yang akan mendatang. Terdapat 3 hal penting pada perkiraan laba. Yang pertama yaitu mekanisme perkiraan laba. Perkiraan laba ini mengharuskan untuk penggunaan seluruh informasi yang tersedia secara efektif, termasuk laba periode sebelumnya. Perkiraan juga mendapat manfaat di disagregasi. Disagregasi ini mencakup penggunaan data berdasarkan lini produk atau segmen dan sangat berguna ketika segmen-segmen ini memiliki resiko profitabilitas atau pertumbuhan yang berbeda. Kita juga harus dapat membedakan perkiraan dengan ekstrapolasi. Ekstrapolasi ini biasanya mengasumsikan keberlanjutan tren yang memproyeksikan tren tersebut ke masa mendatang secara mekanis. Selanjutnya yaitu elemen pada perkiraan laba. Elemen lainnya dalam perkiraan laba adalah pengecekan kewajaran pikiran. Tujuannya seringkali digunakan untuk pengembalian investasi modal. Yang selanjutnya yaitu melaporkan perkiraan laba. Perkiraan manajemen berbeda dengan perkiraan yang dilakukan oleh analisis keuangan. Keandalan perkiraan tergantung pada akses informasi asumsinya. Selanjutnya yaitu laporan interim untuk pengawasan dan perevisian estimasi laba. Penilaian kekuatan laba dan perkiraan laba dari suatu perusahaan yang tergantung pada estimasi kondisi di masa mendatang perlu diverifikasi. Analisis kita harus secara berkelanjutan mengawasi kinerja perusahaan dan membandingkannya dengan perkiraan dan asumsi terkini. Kita harus secara berkala merevisi perkiraan dengan mempertimbangkan kondisi bisnis terkini. Laporan keuangan interim ini biasanya kurang dari 1 tahun, merupakan sumber informasi yang berguna untuk pengawasan kinerja. Pada laporan interim ini biasanya diterbitkan setiap kuartal dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Laporan berguna dalam merevisi estimasi kekuatan laba dan perkiraan laba. Namun, tetap harus disadari bahwa laporan interim ini memiliki beberapa keterbatasan, seperti terkait sulitnya mengaitkan komponen-komponen laba tertentu pada periode yang kurang dari 1 tahun. Selanjutnya yaitu penyesuaian akuntansi pada akhir periode. Untuk menentukan hasil operasi selama periode 1 tahun membutuhkan beberapa penyesuaian akrual dan estimasi. Pada penyesuaian akhir tahun ini seringkali kompleks, menghabiskan waktu dan membutuhkan biaya. Contohnya saja adalah pengakuan pendapatan, menentukan biaya persediaan, mengalokasikan overhead, memperoleh informasi nilai pasar dan sekuritas, dan mengestimasi piutang tak tertagih. Pada penyesuaian untuk periode interim ini seringkali kurang lengkap dan menggunakan informasi yang kurang dapat diandalkan dibanding informasi akhir tahun. Hal ini kemungkinan menghasilkan ukuran laba yang kurang akurat untuk periode interim. Selanjutnya yaitu dampak musiman pada aktivitas bisnis. Banyak perusahaan mengalami dampak musiman atau aktivitas bisnis mereka. Penjualan produksi dan aktivitas operasi lainnya seringkali tidak merata didistribusikan di antara periode interim. Hal ini dapat mendistorsi perbandingan laba interim. Selain itu, hal tersebut juga menciptakan masalah dalam pengalokasian biaya diskresioner tertentu, seperti iklan, penelitian, pengembangan, perbaikan, serta pemeliharaan.
Selanjutnya yaitu metode pelaporan terintegrasi. Laporan interim ini biasanya merupakan laporan yang konsisten dengan ketentuan dalam laporan tahunan, dengan mengadopsi pandangan bahwa laporan kuartalan merupakan bagian keseluruhan dari satu tahun dan bukannya periode diskrit. Maka praktiknya mensyaratkan pengakuan pendapatan dan beban selama periode interim. Hal tersebut mencakup pengakuan atas penyusutan persediaan, diskon atas kuantitas, dan piutang tak tertagih. Kerugian biasanya tidak ditangguhkan antar periode interim ketika terjadi. Selanjutnya yaitu persyaratan pelaporan interim SEC. SEC ini sangat tertarik pada pelaporan interim. SEC mensyaratkan laporan kuartalan, laporan perkembangan terkini, pengungkapan hasil kuartal keempat secara terpisah, dan penyesuaian akhir tahun secara terperinci. Terdapat beberapa persyaratan pelaporan untuk laporan interim yang diwajibkan oleh SEC. Persyaratan utamanya antara lain yaitu yang pertama, perbandingan data laporan laba rugi interim dan data laporan laba rugi year to date dapat diberi judul tidak diaudit, tapi harus dimasukkan ke dalam laporan tahunan atau perusahaan kecil yang dikecualikan. Yang kedua yaitu perbandingan laporan posisi keuangan. Yang ketiga yaitu laporan arus kas year to date. Yang keempat, informasi performa atas kombinasi bisnis yang diakui sebagai pembelian. Yang selanjutnya yaitu kesesuaian dengan prinsip akuntansi berterima umum dan pengungkapan perubahan akuntansi termasuk surat pernyataan dari auditor yang menyatakan bahwa perubahan adalah lebih baik. Selanjutnya yaitu analisis naratif dari manajemen terkait hasil operasi dengan penjelasan perubahan pada pendapatan dan beban sepanjang periode interim. Terakhir yaitu pengungkapkan apakah form 8K diisi selama periode melaporkan apakah terdapat penyesuaian laba tidak biasa atau penggantian auditor. Pengungkapan ini diyakini membantu pengguna dalam memahami aktivitas bisnis perusahaan secara lebih baik. Selain itu, juga dipercaya dapat membantu pengguna dalam mengestimasi tren aktivitas bisnis sepanjang periode secara tepat waktu. Selanjutnya yaitu analisis dampak laporan interim. Dalam melakukan analisis, kita harus mewaspadai kesalahan estimasi dan diskresi yang terdapat pada laporan interim. Terbatasnya keterlibatan auditor dalam laporan interim merugikan keterandalan laporan interim dibandingkan dengan laporan keuangan tahunan yang diaudit. Peraturan pasar modal memberikan sejumlah keyakinan meskipun terbatas. Tidak seluruh persyaratan pelaporan untuk laporan interim berguna bagi analisis. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Jadi sampailah kita di kesimpulan berdasarkan dari submateri pertama, kedua, dan ketiga yang telah dijelaskan oleh kelompok kami tadi, maka kelompok kami ini menarik kesimpulan jika analis dan valuasi ekuitas ini sebenarnya adalah ingin mengetahui seberapa tahan, atau dengan kata lain ingin melihat daya tahan laba yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang telah disesuaikan dan direvisi. Maka dari aktivitas tersebut maka bisa dilihat secara implisit dan eksplisit bahwa di masa yang akan datang tingkat laba dari perusahaan ini
bisa dikatakan akan meningkat dan juga akan mempengaruhi ekuitas. Kenapa bisa mempengaruhi ekuitas? Karena hal ini berhubungan dengan investor. Jika daya tahan laba ini dikatakan baik, maka investor yang melihat hasil dari analisis ini, mereka akan tertarik. Dikarenakan di masa yang akan datang, tingkat laba dari perusahaan tersebut bisa dikatakan baik, sehingga investasinya pun bisa dilakukan secara dalam waktu yang jangka panjang, seperti itu ya dikatakanlah ya. Maka intinya analisis dan valuasi ekuitas ini ditentukan oleh yang pertama tadi yang sudah saya sebutkan, oleh daya tahan dari suatu laba perusahaannya tersebut ya. Juga hal itu dilakukan untuk menarik minat investor supaya mereka berinvestasi, dikarenakan laba yang diperkirakan di masa yang akan datang akan meningkat dalam kondisi yang baik. Jadi seperti itu untuk presentasi dari kelompok 7 terkait analisis dan valuasi ekuitas. Jadi sekian presentasinya. Apabila ada mungkin kata-kata atau ucapan yang kurang dimengerti bisa dimaklumi, dan terima kasih telah menonton presentasi dari video kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.